Dalam sejarah kerajaan di Pulau Jawa, banyak dikisahkan tentang kerajaan, raja, dan para pangeran yang menjadi tokoh besar dalam sejarah. Namun ada beberapa kisah dari para putri kerajaan yang kisahnya dikenal hingga kini. Menjadi seorang putri di sebuah kerajaan tidak semata-mata memberikan kehidupan yang sempurna atau bahagia. Berikut beberapa kisah putri dalam sejarah kerajaan yang berakhir tragis. Dyah Pitaloka Citrarasmi merupakan seorang putri dari kerajaan Sunda. Dalam beberapa serat, ia digambarkan sebagai putri yang memiliki kecantikan luar biasa. Namun itu tidak sejalan dengan kisah hidupnya yang harus mengalami peristiwa menyayat hati jelang pernikahannya, hingga peristiwa itu dikenal dengan tragedi Buban. Dyah Pitaloka lahir sekitar tahun 1340 Masehi. Ayahnya adalah Prabu Maharaja Linggabuana, sedangkan ibunya adalah Dewi Laralinsing. Kisah tragis Dyah Pitaloka diawali dengan sebuah kabar bahagia di mana ia dilamar oleh Prabu Hayam-Wuruk dari Majapahit. Ada beberapa sumber yang berpendapat mengapa pernikahan tersebut bisa terjadi. Dalam serat Pararaton disebutkan jika Prabu Hayam-Wuruk mengutus utusan untuk melamar putri kerajaan Sunda dalam pernikahan kerajaan atau bisa dibilang pernikahan politik. Namun dalam cerita Parahyangan disebutkan jika sang putri memang tidak ingin menikah dengan orang dalam kerajaannya. Singkat cerita, disepakati pernikahan dilangsungkan di Majapahit. Setibanya rombongan di alun-alun Buban, rombongan disambut meriah. Hingga beberapa lama terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang melibatkan dua pasukan elit dari kedua kerajaan. Dalam peristiwa tersebut, Prabu Linggabuana beserta kerabat dan rombongan pengawal kerajaan gugur. Putri Dyah Pitaloka Citrarasmi yang menyaksikan peristiwa tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya demi menjaga kehormatan kerajaannya. Retno Pembayun merupakan putri dari Raja Kesultanan Mataram pertama, yaitu Panembahan Senopati. Kisahnya diawali ketika Mataram terus mengalami kegagalan menaklukkan Mangir yang saat itu dipimpin oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Mataram akhirnya mengambil strategi rantai emas untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir yang masih lajang dengan mengirim Retno Pembayun untuk menjalankan misi tersebut. Kemudian Retno Pembayun masuk ke daerah Mangir dengan menyamar sebagai penari ledek atau tayub. Setelah berhasil masuk, mereka menggelar pertunjukan di Mangir. Sontak menjadi pusat perhatian Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang juga terpesona. Singkat cerita, mereka saling bertemu. Tak disangka Retno Pembayun justru jatuh hati pada Ki Ageng dan melupakan misinya, hingga mereka menikah dan memiliki dua orang putra. Hidup bahagia. Hingga kebahagiaan itu sirna ketika Ki Ageng mengetahui jika Retno Pembayun merupakan putri Panembahan Senopati yang merupakan musuhnya. Namun karena rasa cinta yang begitu dalam, Ki Ageng bersedia mengalah dan menghadap ke Mataram untuk menemui ayah mertuanya di Penanggilan. Pada saat sowan dan bersimpuh dan Panembahan Senopati, kepala Ki Ageng Mangir Wonoboyo dibenturkan ke Batu Gilang yang merupakan singgasananya. Jika peristiwa itu benar terjadi,
Maka berdirinya Mataram sudah diawali dengan lumuran darah Ki Ageng. Cerita ini bersumber dari tutur, sehingga bisa saja telah ditambah atau dikurangi. Raden Ayu Lembah merupakan putri dari Pangeran Puger atau Pakubuwono I yang kemudian menikah dengan Amangkurat III. Namun ternyata pernikahan tersebut tidak membawa kebahagiaan pada Raden Ayu Lembah. Kondisi pernikahan tersebut tidak berlangsung harmonis. Amangkurat III yang memiliki sifat congkak serta gila wanita menjadikan konflik dalam rumah tangga yang membuat Raden Ayu Lembah memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Rupanya hal tersebut dimanfaatkan Amangkurat III untuk mengangkat permaisuri baru, yaitu Rara Onje dari Banyumas, dan tidak memperdulikan Raden Ayu Lembah. Hingga beredar desas-desus perselingkuhan Raden Ayu Lembah dan putra salah satu abdi keraton. Tanpa memeriksa kebenaran hal tersebut, Amangkurat langsung memutuskan menghukum Raden Ayu Lembah dan semua yang terlibat. Hukuman dilakukan di depan umum. Raden Ayu Lembah dicekik hingga tewas, di mana Amangkurat memerintahkan kedua saudara Raden Ayu Lembah sebagai eksekutor. Tidak hanya itu, para dayang atau pelayan Raden Ayu Lembah juga ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam kandang macan. Demikianlah beberapa kisah tentang putri kerajaan di Pulau Jawa yang pernah mengalami nasib tragis. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.